Itu kan kalau kita berangkat subuh dari Jakarta jam-jam 2 atau hampir jam 3, itu pasti kita sholat subuhnya di pesawat. Pasti sholat subuhnya di pesawat. Dan itu hampir setiap subuh kalau saya pulang dari Jakarta, kalau 100 penumpang pesawat, upak sekali kalau ada 5 sholat subuh di atas pesawat. Pasti di atas pesawat sholat, tidak mungkin sebelum terbang. Belum pi masuk, tidak mungkin juga tiba pi ke jam 6 mi. Pasti di atas pesawat orang sholat. Nah, ada orang saya lagi, dia sholat, mi tayamum mi. Begini cara tayamum ibu. Mau ketawa, takut tersinggung nih, terpaksa bagaimana? Nak kira barangkali pakai air. Siapa nama? Asfar. Asfar. Ada cewekmu? Tidak ada. Tidak ada. Tapi pernah ada orang kau suka? Pernah. Bohong kau kalau tidak pernah. Karena saya sekarang masih banyak orang kau suka. Itu biasa kalau kamu mau ketemu orang yang kamu suka, biasanya bagaimana? Apa perasaanmu? Deg-degan mungkin. Ya, apalagi? Sama lebih excited untuk bicara karena untuk dapat feedback dari dia. Ya, latihan bicara begitu deh. Ya, terus penampilan? Harus bagus. Ya, bagus. Bagaimana bagus itu? Penampilan harus berpakaian rapi, gitu. Oke. Harum. Apalagi rapi, harum. Ya. Oke. Terima kasih Asfar. Silakan duduk. Nah, ini kepada manusia. Dan begitu semua kita. Bohong kalau tidak. Coba itu bapak-bapak kalau puber kedua. Tuh, wah, yang tadinya ndak pernah nastrika bajunya keluar sekarang biar baju dalamnya nastrika tong. Ya kan? Begitu juga kita ini umumnya kalau mau ketemu seseorang biasanya kita latihan, kita cari dulu apa nak suka ini orang. Oh, nak suka dibawakan coklat. Oh, dia suka dibawakan kembang. Apalagi kita pasti latihan bicara supaya apa yang kita mau sampaikan gampang dimengerti. Kemudian yang paling penting juga adalah berpakaian. Kita pasti pakaian beda. Nah, begitu juga dengan ingin ketemu dengan Allah. Mau ketemu Allah supaya Allah betul-betul senang dengan kedatangan kita, maka agama menganjurkan khusyuk itu, 1 tadi malam wudukmu perbaiki. 2 tata tertibmu. Aturan-aturan sholat, gerakan-gerakan sholat diperbaiki. Masa adik-adik mau pergi melamar, kau kasih duduk kakimu di atas mejanya itu calon mertuamu? Kira-kira ada begitu? Orang gila itu. Nah, begitu Allah, kita perhatikan tertib aturan-aturannya, kita bergerak. Yang berikutnya, kita perbaiki bacaan-bacaannya. Itu tadi kan disampaikan tuh, harus baik cara bicara kita. Maka ucapan-ucapan kita dalam sholat juga itu jangan terlalu cepat. Ibu bapak tahu enggak itu ketika kita tahiyat? Itu terjadi dialog Allah dengan hambanya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu. Itu dialog antara Allah dengan hambanya. Tahu yang namanya dialog? Yang namanya dialog, saya bicara, ibu diam. Ibu bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Kalau saya bicara, ibu juga bicara, itu bertengkar. Iya toh? Namanya dialog, bahasa Ugina, si pakalabe ki. Idi yolo mak bicara. Coba lihat orang kalau pergi lamaran. Engkau tuh kapan meluk tapaletu? Barangkali ada kita mau sampaikan. Yang bicara dulu yang punya rumah. Ucapan selamat datang. Sudah itu disambut oleh tamu. Sudah itu tuan rumah mengatakan barangkali ada hajat yang ingin disampaikan. Sudah bicara. Saya lagi bicara sebagai tuan rumah. Baik, kami akan pertimbangkan apa yang Bapak sampaikan. Masa ada orang lamaran baku gia?
Dia bicara, mentong kau kaya, kau iya mahal sekali. Ya, pulang kau balik. Ya, maka itu yang namanya dialog. Kita baik bicara. Dan Bapak tahu dalam sholat itu ada beberapa doa di dalamnya. Yang namanya kita memohon, kita harus bagus caranya. Mana ketika kita memohon, duduk di antara dua sujud. Itu ada 8 permohonan yang semua baik. Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8 di dalam situ kau minta. Namanya minta, tentu harus caranya bagus. Weh, kasih saya ketuamu kalau tidak mau kandatukku. Bukan minta namanya itu. Maka ketika baca bacaan solat, minimal perbaiki, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Pantas kalau kita solatnya terlalu cepat. Kan ada memang orang itu solatnya. Solat duhur 2 rakaat aja. Tak. Selesai misalnya. Bukannya dia capek dengan bacaannya. Tapi capek karena cepatnya. Nah, yang berikutnya. Tadi disampaikan harus latihan bicara. Baik perbicaraan. Apalagi baju. Kalau perlu dulu saya kalau mau pergi rumahnya ada orang kusuka, kalau perlu bajunya sepupuku ku pinjam. Kenapa? Kan kita mau penampilan beda ini. Masa mau ketemu Allah pakaian seadanya. Terutama kita ini anak-anak adik-adik nih yang selalu pakai baju oblong. Boleh, tapi sama nama itu piko melamar baju sambaran lu pakai. Boleh, tidak batal, sah. Cuma ada yang bisa membatalkan sholatmu. Apa? Ketika ruku, tak tarik nih bajumu. Mulai mito, naik nih. Sujud, kelihatan ada celengan di belakang. Batalak na boeng. Ya. Nah, itu sebabnya kita kalau pergi ke masjid, pakai baju yang dianjurkan bahasa agamanya pantas, indah. Itu bukan anjuran ulama, itu bukan perintah Nabi, langsung dalam Quran surah Al-Jum'ah. Di situ dijelaskan itu ada di situ. Datanglah engkau ke rumahku dengan berpakaian yang indah. Itu langsung diperintah Allah, berpakaian yang indah. Maka kalau bapak ibu mau ke masjid atau mau sholat di rumah lalu sengaja mengganti kostum karena penghormatan kepada Allah, sengaja memakai baju yang rapi indah karena menghormati Allah, maka bisa jadi itu sebabnya doamu dikabulkan. Bisa jadi itu sebabnya karena kamu sangat rindu dan menghormati Allah sehingga kau luangkan waktu. Kau beli baju khusus ketemu Allah, bisa jadi itu yang menyebabkan kamu tertolak dari bencana. Kenapa? Allah tahu, nah suka sekali kak ini hambaku. Nah suka, nah sayang sekali kak. Karena maunya dia ketemu Allah, maunya ketemu Tuhannya, dia pakaian khusus. Bisa jadi itu yang membuat ada karomah dalam dirimu. Maka biasakan datang ke masjid dan berpakaian indah. Itu perintah Al-Quran langsung. Cuma kadangkala itu tong kita pakai mencuci, itu dipakai tidur, itu dipakai memasak, itu dipakai pergi main futsal, itu dipakai pergi pasar, itu dipakai mengepel, berkeringat 2 hari, begitu kau salat Allahu Akbar mengamuk kuman, gatal semua mak kok, mas sambayang kok mak garu jak menu kerja. Masa ketemu Allah begitu? Jangan ketawa serius kayak ini. Coba beda ketemu ke wali kota, baru di depannya ke wali kota kau garuk semua badanmu. Pak, apa namanya itu? Itu bisa bilang dari tadi ku cari Pak. Nah bilang ke wali kota, keluar kau dulu di luar kau kalau mau kau manggaru. Maka itu sebabnya kenapa kita belasan bahkan puluhan tahun sholat, kok sholat ini tidak bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat.
Kok sholat kita ini Allah belum dengar? Nah, itu tadi, berpakaian ala kadarnya. Apalagi yang disunahkan supaya bisa khusyuk. Sunnah itu harus pakai parfum. Mana mau parfum palsu? Pakai maku. Pakai. Kalau kau sengaja beli parfum, mau kau beli yang asli, tapi kan jalan. Nah, anakmu juga mau dikasih uang. Tapi kau beli yang ada apa adanya, kau beli parfum yang apa adanya supaya mengikuti sunnah Nabi, insya Allah itu yang membuat Allah senang sama kamu. Bisa jadi yang parfum palsu itu kamu pakai, Allah senyum sama kamu. Kodong motongi pakai asli. Tapi ndak ada warna kusukamu hambaku. Tapi kan kita datang sekedar ketemu Allah sekedarnya saja. Maka hasilnya sekedarnya juga. Nah, Ramadan kali ini usahakan yang tinggal 24 mami. 24 tinggal 24 ini yang masih 24, usahakan selama 24 hari itu kamu berpakaian yang baik ketika sholat, supaya keluar Ramadan selama 1 bulan kau latihan berpakaian baik, keluar Ramadan tetap kau amalkan. Insya Allah itu ada barakah dalam diri. Coba diamalkan. Songkok tabede, songkok. Buka mi ciumi. Ciumi bede songkok tak. Ciumi. Tanah musik bu. Ibu-ibu juga begitu. Kudungnya lemu-lemu mi. Hitam bukan, coklat bukan, biru bukan. Ada itu yang ada kat-dikadinya di sini. Masih itu kuduna yang seperangkat alat sholat. Ya, ini yang penting ibu. Sholat ibu kudung boleh warna-warni. Tapi yang sunnah itu yang tidak menarik perhatian bagi perempuan. Itu makanya dulu itu perempuan satu kudungnya warnana. Putih semua. Sekarang ada coklat, ada hitam, ada krem, ada biru. Macam-macam nih modern nih. Boleh bu, boleh. Tapi kalau mau yang disenangi Allah yang tidak terlalu menarik perhatian. Itu orang-orang Saudi satu kudungnya hitam. Kita, waduh ada bunga-bunganya. Tuh, untung anda ada tulisannya. Kalau ada tulisannya orang baca semua di belakang. Majelis Taklim Penyuki. Untung tidak ada tulisannya. Ya, itu juga sunnah adik-adik sekalian, berpakaian itu jangan ada tulisan-tulisan di belakang karena kusiksa orang. Pasti orang baca di belakangmu. Persatuan Guru Republik Indonesia Caban Cambaya. Caleg DPR RI nomor urut 7. Itu sunnah, jangan ada tulisan-tulisan. Ibu-ibu, ini yang penting lagi, jangan tipis. Kalau tipis dan kelihatan kulitnya dari luar, batal sholatmu. Pasti batal. Kenapa? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Kalau kelihatan kulitnya itu namanya transparan, itu batal. Boleh pakai yang tipis-tipis, tapi pakai lengan panjang. Ada lagi itu yang lobang-lobang. Ada ibu toh? Lobang-lobang kudunya. Nah kalau dia lobang-lobang dan nampak kulitnya, batal, tidak sah sholatmu. Kenapa? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Hati-hati, bisa jadi itu semua yang menyebabkan sholat kita tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ramadan kali ini tingkatkan kualitas sholat kita. Perbaiki rukun-rukunnya, perbaiki gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, waktu-waktu sholat kita. Itulah enaknya itu orang kalau dekat dengan masjid rumah. Karena kalau dekat dengan masjid rumah, minimal kita bisa berjamaah. Maka bapak-bapak ini, kalau mau belikan rumah besok anaknya, cari yang dekat dengan masjid. Jangan beli rumah 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau supaya tidak masuk ke rumah sakit. Tidak pernah naji itu kau dimasukkan dalam rasa raki. Wah, saya pernah tidak ada enaknya itu rumah sakit. Baru jengkelku sakit tompak baru datang orang bawakan ki kue. Apalagi kalau sakit makin tidak bisa dimakan semua. Makan ki ustaz, makan ki apa makan sakit makin ini. Coba beda kalau waktu tak sehat, biar tidak nusuruh aku habisi juga. Ya? Nah, itu ada lagi bikin rumah 10 menit dari mall. Mau kau tiap hari ke mall? 5 menit dari bandara.
Paling 1 kali kok 1 tahun pergi bandara. Yang bagus 3 menit dari masjid, 5 menit dari masjid. Insya Allah kalau rumah kita dekat masjid, anak-anak pasti mainnya di masjid. Kalau sudah main di masjid anak-anak, insya Allah hatinya akan terpelihara. Kita juga takmir masjid, jangan tong kalau anak-anak ke masjid nak ribut langsung semes, pak, keluar kok, tidak mau datang. Bapak-bapak juga kalau anak-anak mau pergi ke masjid, belikan baju, belikan songkok. Ini mau pergi masjid, Pak, mau ke masjid taraweh, belikan songkok. Itu ada songkok na nenek mau pakai nak. Songkok na nenek na nomor 9. Dia kepala ada nomor 7. Bayangkan itu, Pak, tak putar-putar songkoknya. Pas ruku jatuh, diketahui sama teman nak. Pak Doja. Nggak mau mimpi masjid gara-gara apa? Bapaknya. Dah usahakan Ramadan kali ini perbaiki kualitas sholat. Itu dulu. Tidak mungkin Allah sampaikan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar kalau memang sholat tidak akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kenapa ada orang sholat tetap tidak baik sifatnya? Percaya itu salah satu penyebabnya karena sholatnya yang penting gugur kewajiban. Yang berikutnya, selama Ramadan ini usahakan Bapak Ibu sekalian sholat nilai-nilainya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholatnya, satu di antaranya dia sholat 24 jam. Ada Quran sholat 24 jam? Ada. Artinya apa? Nilai-nilai sholat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai-nilai sholat? 1. Ibu bapak, bisa ndak sholat tidak ada wudhu? Bisa? Tayamum. Kalau tidak ada air toh tayamum. Pernah ada orang di tayamum, Pak, ini di sampingku duduk karena tahu bilang ustaz. Itu kan kalau kita berangkat subuh dari Jakarta jam 2 atau hampir jam 3, itu pasti kita sholat subuhnya di pesawat. Dan itu hampir setiap subuh kalau saya pulang dari Jakarta, kalau 100 penumpang pesawat, upak sekali kalau ada 5 sholat subuh di atas pesawat. Pasti di atas pesawat sholat, tidak mungkin sebelum terbang. Belum pi masuk, tidak mungkin juga tiba pi jam 6 mi. Pasti di atas pesawat orang sholat. Nah, ada orang saya lagi, dia sholat, mi tayamum mi, begini cara tayamum ibu. Moka ketawa, takut tersinggung nih, terpaksa bagaimana? Nak kira barangkali pakai air. Namanya napa tolo-tolo dirinya. Orang kau tayamum lihat ya yang ndak biasa ya. Kursus kilat. Ini lengan baju harus di atas siku. Ya. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini rata dengan siku. Atau di bawah siku. Dia harus di atas. Ya. Nah, kenapa? Karena ini harus diusap semua. Karena kalau dia sejajar siku, tidak kena siku. Nah, itu siku yang harus diusap. Nah, begini. Letakkan telapak tangan di dinding. Dinding pesawat atau dinding mobil. Sudah itu, pertama tadi wajah dulu. Sorry, wajah dulu. Wajah dulu. Ini dulu. Nah. Usap semua yang tidak ditumbuhi bulu. Sudah. Ini tangan kiri di bawah. Sapuannya sampai di sini. Sini ya. Ini dulu. Usap. Nah, Pak Jeko. Ya, kasih bengkok siku. Karena ini siku makin tua makin keriput. Ya, kerepot. Sudah, lap. Nah, masuk ini. Ini tadi kan ini. Belahan ini tadi kan. Nah, berarti tersisa debu di sini. Nah, maka ini lagi yang apalagi telapaknya. Nah, ini. Sudah. Tadi kanan di atas, sekarang kiri di atas. Ini lagi setengah. Nah, ini. Saat selipat siku. Sudah mi sama yang mako.
Ya mah kau lagi pura-pura ada air. Berarti aku makala. Ya. Sudah itu terserah dia mau tersinggung atau tidak, aku kasih tahu nih. Nampak tayamum beda kalau pakai air. Kalau tayamum ini saja dicuci Pak, dibasuh sama ini. Selesai, tidak ada gini. Samanya. Dia bilang, oh begitu Pak Ustaz. Iya, pernah dulu ada ku dengar begitu. Dalam hatiku, modus lagi. Ya, nah sudah. Sholat duduk. Anggaplah ini lagi duduk. Kalau duduk, ambil maki kudun tak ibu, kasih keluar mi kudun tak pakai. Kalau ibu jilbabnya bisa menutup aurat semuanya, ibu ndak usah pakai kudun sholat, cukup yang dipakai. Nah, bapak-bapak duduk mi, kasih tahu di samping tak, jangan kau ganggu sembahyang nggak dulu. Jangan sampai orang non muslim dia ndak tahu kalau kita lagi sholat, nah kira-kira nanti gila. Ya, kasih tahu. Bilang saya lagi sholat, tolong jangan diganggu. Allahu Akbar. Sudah bi? Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, selesai. Allahu Akbar. Kepala saja goyang kalau ruku. Begini saja ibu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sudah itu. Kalau ruku badan tak ikut kasih tunduk. Allahu Akbar. Sejauh-jauhnya. Kalau sujud, Allahu Akbar. Nah, sudah dan seterusnya. 2 rakaat. Kalau subuh. Nah, kalau duhur, boleh langsung ibu jamak. Duhur 2, asar 2. Tapi kalau ibu merasa, masih asar ini sampai ke rumahku, cukup sholat duhur. Nah, kalau di atas pesawat, yakin bisa sampai di rumah, boleh 2 pilihan. Pilihan pertama, sholat di atas pesawat. Pilihan kedua, sampai pagi. Namanya jamak takhir. Sholat duhur dikerjakan di waktu asar, nanti setelah tiba di rumah. Bagaimana caranya? Ulama pertama mengatakan, duhur dulu 4, baru asar. Tertib namanya. Duluan tonsen duhur daripada asar. Cara kedua, asar dulu, baru duhur. Kenapa? Kata ulama, karena namanya duhur ini ikut di belakangi. Mana yang cocok? Cocok semua. Kalau cocok semua, mana yang salah? Ndak sembayang. Ya? Jelas ya? Nah, sudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, amalan-amalannya salat tutup aurat. Itu berarti air wudhu. Itu berarti orang yang sholatnya 24 jam hidupnya bersih. Jangan sampai kita yang rajin wudhu 5 kali sehari semalam, tapi rumah jorok. Tempat tidurnya jorok. Itu tidak syariah. Orang yang baik sholatnya pasti tidak bisa tenang kalau tempat tidurnya, kamarnya, rumahnya kotor. Kenapa? Dia gelisah karena orang yang sholat dengan baik itu pasti hidupnya bersih, pikiran bersih. Kalau orang tempat tidurnya bersih, kamarnya bersih, sekitarnya bersih, pasti selalu bersih pikirannya. Tapi coba kalau jorok, tempat toiletnya busuk, bau. Tempat tidurnya banyak kuman-kumannya, bau. Begitu mau tidur tiba-tiba ada kecoa. Itu pasti sholatnya tidak berfungsi dalam hidupnya. Bersih tidak harus mewah. Bersih tidak harus mahal. Tapi bersih itu bagian daripada kebiasaan hidup yang tidak senang hatinya, tidak tentram hatinya kalau bau, tidak tentram hatinya kalau tidak rapi, tidak tertam perasaannya kalau ada yang tidak bersih di sekitarnya. Apalagi orang yang sholat itu insya Allah disiplin. Kenapa? Bu, Pak, bisa enggak sholat duhur jam 4 sore? Kalau normal ya. Kalau normal, bisa enggak? Enggak, karena itu masuk asar. Itu berarti orang yang baik sholatnya menghargai waktu. Disiplin waktu. Nah, lain sebagainya. Banyak nilai-nilai sholat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ramadan, usahakan. Selain memperbanyak sholat sunnah, sholat wajib disempurnakan, tambah-tambah sholat sunnata.
Malam hari tarawih Ki. Karena tarawih ini hanya bisa di bulan Ramadan. Bisa enggak tarawih di bulan Syawal? Bisa enggak tarawih di bulan Syawal? Kalau di luar Ramadan bisa enggak puasa? Di luar Ramadan bisa enggak puasa? Bisa. Puasa Syawal, puasa Senin Kamis, seumur hidup bisa. Masih mau tambah puasa Nabi Daud. 1 kali puasa, 1 kali tidak. Tapi tarawih bisa enggak di luar Ramadan? Enggak. Maka selama Ramadan nasangugi acecengi tarawih. Usahakan jangan pernah lepas tarawihmu. Kenapa? Bisa jadi tahun depan kau tidak akan tarawih lagi. Temanku saya hari kedua, teman akrab, tidur di malam, jam 1 dikasih bangun istrinya sahur, ternyata sudah meninggal dalam keadaan tidur. Bisa bagaimana itu kalau kita? Tidak ada tarawih. Maka selama umur masih ada, waktu masih ada, kesempatan masih baik, umur juga masih bagus, masih bisa hidup, kesehatan, waktu cukup, jangan sia-siakan tarawih. Masih muda tarawihnya 8. Bukan karena mazhab, tapi karena tidak mampu. Pacetong. Masa tidak bisa kau 20 rakaat masih muda? Pasti beda, sama, tidak mungkin. Bagi saya, bagaimana caranya? 1:20:1:4, 1:20:1:8. Soal apa pahalanya? Biar Allah yang tahu. Yang penting usahakan dulu. Ya, apalagi pagi, jangan lepaskan sholat duha. Pagi hari sholat duha. Kalau tidak bisa kau 8:2 mau. Ibu-ibu, kalau pergi suami cari nafkah, mau bantu suami tak cari nafkah? Mau ibu? Mau buka pintu rezekinya suami tak ibu supaya banyak penghasilannya? Mau ibu? Pasti mau. Caranya pergi suami tak cari nafkah, tinggal sholat duha di rumah tak. Sudah sholat duha, WhatsApp suami tak, bang, daeng, jangki menghalalkan segala cara. Barusan ku doakan ki dalam sholat duhaku. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita. Saya yakin lebih baik rezeki kita. Kenapa? Baru sangat sholat duha di rumah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pernah kasih begitu suami tak ibu? Pernah? Pernah WhatsApp begitu suami tak? Pali WhatsAppnya jangan lupa singgah beli gas. Bapak saudara-saudara sekalian, insya Allah kita lanjut lagi. InsyaAllah sebentar malam kita bahas tentang bagaimana supaya doa cepat diijabah Allah. Salah satu anjuran di bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa. Karena Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya bagi mereka yang berdoa. InsyaAllah sebentar malam kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah beri umur yang panjang. Amin. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mohon keikhlasan mengirimkan suratul Fatihah dan Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk almarhum bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah.